Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrial, SPD MPD. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azhar Diniyah Jambi. Saya adalah peserta PKDP PTP UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan materi yang dengan tema akhlak perspektif Imam Al-Ghazali. Ini terkhusus untuk mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 dalam pertemuan perkuliahan ke-12. Perlu teman-teman mahasiswa ketahui sebelum kita melanjutkan pembelajaran bahwa capaian pembelajaran pada tema hari ini, pada pertemuan kali ini itu mahasiswa mampu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat yang sebenar-benarnya, serta teman-teman mahasiswa mampu menerapkan karakter Islami. Lebih-lebih lagi sesuai acuannya dengan tema kita hari ini, akhlak perspektif Imam Al-Ghazali. Baik teman-teman mahasiswa, sebelum lebih lanjut teman-teman mahasiswa harus pahami dulu apa itu akhlak. Definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali yaitu akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa banyak pertimbangan. Artinya menurut Imam Al-Ghazali akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang tercermin dalam jiwa sehingga melahirkan perbuatan dengan baik, dengan mudah tanpa banyak pertimbangan. Artinya kita mencerminkan akhlak itu adalah hal-hal yang di luar tercermin dengan apa yang kita lakukan. Artinya bukan paksaan. Artinya kita melakukan yang baik itu adalah sesuatu yang bentuk daripada kita menanamkan sikap, sifat, akhlak yang baik. Bukan ada paksaan dari eksternal. Kemudian tujuan daripada akhlak itu sendiri. Sehingga nanti pada kali ini, tema hari ini, mahasiswa mampu taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mahasiswa mampu membersihkan jiwa, mencapai kebahagiaan dunia akhirat dan membentuk insanul kamil, manusia yang sempurna. Kemudian sumber akhlak yaitu adalah Al-Qur'an, hadis, akal yang sehat dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sumber akhlak ini adalah berdasarkan dari Al-Qur'an, hadis, begitu juga keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian perlu teman-teman mahasiswa ketahui, jenis akhlak itu ada dua. Sehingga apa yang kita praktekkan, yang kita cerminkan, yang kita lihat sehari-hari ini, perlu teman-teman ketahui itu akhlak itu ada dua. Yang pertama ada akhlak mahmudah namanya, akhlak terpuji. Yang kedua ada namanya akhlak mazmumah, akhlak tercela. Jadi teman-teman mahasiswa sehari-harinya bisa memperlihatkan, artinya bisa melihat bahwa akhlak yang kita lakukan, sikap yang kita lakukan setiap harinya itu ada dua. Akhlak mahmudah, yang kedua akhlak mazmumah. Sehingga nanti kita akan melihat ini, yang kita ingin mencerminkan itu apakah akhlak mahmudah ataukah akhlak mazmumah. Kita bahas yang pertama. Akhlak mahmudah ini, mahmudah itu adalah akhlak terpuji. Seperti apa itu akhlak terpuji? Seperti ikhlas, sabar, syukur, tawakal, jujur dan tawadu. Nah, ini teman-teman mahasiswa perlu ketahui bahwa sikap atau bentuk perilaku kita sehari-hari seperti ikhlas, sabar, syukur, tawakal, jujur dan tawadu itu adalah salah satu bentuk akhlak atau perilaku kita, namanya akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Jadi perlu teman-teman mahasiswa, kalau sehari-harinya kita ikhlas, sabar, nah ini kita sudah mencerminkan akhlak yang baik, itu nama atau dengan sebutan istilahnya akhlak mahmudah. Ini kadang-kadang kala ini perlu teman-teman tahu bahwa kadang-kala setiap harinya kita ini berhadapan dengan hal yang demikian. Dan semua hantaman dan ujian, apalagi kita di perkuliahan, diberi tugas kuliah, cari jurnal, sumber, kemudian baca buku. Nah, dan adanya demikian kita syukur, kemudian jujur, kita memang sudah baca buku, kita sudah baca jurnal. Ini salah satu bentuk sehingga ditanya dosen, apakah sudah baca buku hari ini? Tema apa buku referensi yang Anda baca dengan tema yang hari ini?
Dengan jujur yang kita lakukan, dan jujur dan tawakal yang kita lakukan, ini salah satu mencerminkan akhlak atau perilaku yang terpuji. Kemudian akhlak yang kedua ada namanya akhlak mazmumah, akhlak tercela. Apa itu akhlak tercela? Seperti akhlak mengemukakan akhlak yang tidak baik, akhlak yang eh, tidak sesuai ajaran nilai-nilai agama Islam. Seperti takabur, hasad, riya, ujub, ghibah dan marah berlebihan. Ini salah satu bentuk cerminan atau sikap daripada akhlak mazmumah, akhlak tercela. Jadi perlu teman-teman mahasiswa ketahui, setiap harinya kalau ada rasa sikap takabur, sombong, hasad, riya, ini hati-hati ini. Ini adalah salah satu bentuk cerminan akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Artinya kalau ini kita riya suatu ketika ada hal-hal yang bentuknya menjadikan diri kita riya, takabur, ini dihindari. Karena ini adalah salah satu bentuk akhlak tercela. Karena capaian pembelajaran kita tadi adalah mahasiswa mampu menerapkan sikap karakter Islami. Jadi dengan ada karakter Islami ini kita menghindari akhlak mazmumah. Ini salah satu bentuk capaian pembelajaran kita. Begitu ya. Kemudian teman-teman mahasiswa, konsep dalam Imam Al-Ghazali itu adalah, konsep akhlak itu adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa atau penyucian diri. Artinya penyucian diri ini adalah konsep akhlak dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Seperti apa? Seperti yang pertama muhasabah, mujahadah, riyadhah, taubat dan memperbanyak ibadah. Mungkin hari-harinya kita mulai dari bangun tidur sehingga mau tidur kembali, itu kadang-kala cerminan sikap kita atau cerminan diri perilaku kita, itu hari-harinya itu boleh jadi akhlak mahmudah, boleh jadi akhlak mazmumah. Sehingganya tazkiyatun nafs ini, konsep tazkiyatun nafs ini, penyucian jiwa, penyucian diri ini, dan adanya salah satunya kita bermuhasabah atau introspeksi. Coba kita ingat-ingat mulai dari bangun tidur kita ngapain, apakah kita melakukan hal-hal yang sifatnya baik, sifatnya yang anjuran-anjuran di dalam Islam, apakah sebaliknya, ini menjadi introspeksi. Kalaulah sifatnya baik, kita tingkatkan lagi. Tapi kalau sebaliknya sifatnya di luar batasan Islam, ini menjadi introspeksi, sehingga di lain waktu ini bisa kita perbaiki lagi. Begitu ya mahasiswa ya. Artinya ini bermuhasabah, setiap harinya bermuhasabah, introspeksi diri. Ini kita sudah lakukan, perilaku kita ini kira-kira orientasinya ke akhlak mahmudahkah atau orientasinya ke akhlak mazmumah. Begitu ya. Kemudian untuk teori keseimbangan akhlak ini adalah keseimbangan akal, marah, syahwat dan keadilan melahirkan hikmah, syaja'ah, iffah dan adil. Jadi sehingganya akhlak ini seimbang dengan akal, marah, syahwat, keadilan yang melahirkan hikmah, syaja'ah, ifah dan adil. Jadi kalau akhlak kita sudah baik, sudah bisa kita menetralisir, sehingga nanti akan seimbang dengan akal. Logika kita, thinking kita bagus, sehingga nanti harusnya emosi kita marah, kita luar biasa, tapi dengan garis bawahi bisa kita menetralnya dengan akhlak, maka ini akan terjadi melahirkan hikmah, syaja'ah, ifah dan adil. Sehingga yang keluar itu adalah hal-hal yang positif. Kenapa? Karena ketika marah, ada marah dan lain sebagainya, ya hal yang negatif, tapi bisa kita didorong dengan hal yang akhlak yang baik, ini akan melahirkan hikmah, syaja'ah, ifah dan adil, akan melahirkan hal-hal yang positif. Dia artinya semua mahasiswa semuanya, semua apapun tingkatan level kita, apapun itu bentuknya kita, itu harus kita menyeimbangkan hal tersebut dengan akhlak. Sehingga nanti apa yang kita keluarkan, baik itu tingkah laku kita secara verbal ataupun ucapan, itu bisa melahirkan hal-hal yang pendekatannya positif. Begitu ya teman-teman mahasiswa ya. Kemudian muncul pertanyaan, apa relevansinya, kesesuaiannya di era modern? Nah, perlu teman-teman mahasiswa ketahui bahwa akhlak ini adalah menjadi solusi krisis moral. Menjadi solusi krisis moral. Kita tahu di era temporer sekarang, era modern sekarang,
itu krisis moralnya luar biasa. Di berbagai daerah kita dapat melihat berita-berita terkini bahwa ada seorang siswa yang berani memarahi guru, yang berani merokok di depan guru dan sebagainya. Ini bentuk krisis moral. Sehingganya nanti relevansinya di era modern ini adalah menjadi solusi. Dan adanya kita menanamkan akhlak yang baik, ini akan menjadi solusi krisis moral. Insya Allah moral kita akan terjaga. Kenapa? Karena kita sudah bentengin dengan akhlak yang mahmudah, akhlak terpuji. Yang kedua, memperkuat pendidikan karakter. Jadi kalau karakter kita sudah kita tanamkan akhlak yang baik, ini akan memperkuat pendidikan karakter. Sehingga kita di situasi apapun ini akan menjadi benteng, akan menjadi penguatan diri kita. Begitu ya mahasiswa ya. Kemudian yang terakhir yaitu akan membentuk generasi berakhlak mulia. Jadi kalau kita sudah relevansinya, kalau kita sudah mencerminkan akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik, ini akan membentuk, akan melahirkan generasi berakhlak mulia. Mulai dari kalangan kita, lebih-lebih lagi nanti keturunan kita. Kalau cerminannya adalah akhlak yang baik, ini akan melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Apalagi di kalangan mahasiswa. Dan lebih-lebih lagi kita basicnya adalah pendidikan agama Islam. Nah, ini harus melahirkan pendidikan yang berakhlak mulia. Nah, kita sampai di puncak akhirnya bahwa di kesimpulan materi kita hari ini yaitu akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah merupakan karakter yang dibentuk melalui pendidikan dan penyucian jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah sesuai dengan capaian pembelajaran kita bahwa akhlak ini akan orientasinya, pendekatannya akan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teman-teman mahasiswa nanti di bagaimanapun, apalagi nanti ini kita adalah prodi pendidikan, jadi guru di sekolah formal, non formal atau informal, kita bisa membawa diri kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nanti akan mempengaruhi siswa kita untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman mahasiswa, itu sebagai kesimpulan pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan perkuliahan kita hari ini berkah dan ridhoi oleh Allah, dan mahasiswa, ayo sama-samanya kita tanamkan, kita praktekkan, kita cerminkan akhlak mahmudah, akhlak yang baik, sehingga sama-sama kita menjauhkan, kita meninggalkan akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Baik, sebagai penutup, mahasiswa silahkan sebagai bentuk ya, mahasiswa silahkan cari studi kasus baik itu yang pertama di daerah mana, kasusnya seperti apa faktor yang mempengaruhinya, baik itu akhlak mahmudah ataupun akhlak mazmumah. Sehingga itu nanti silakan teman-teman mahasiswa tulis di kertas double folio, tulis nama, tempat, lokasi pengamatannya di mana, kemudian nanti akhlak yang terlihat berdasarkan observasinya seperti apa, baik itu mahmudah, akhlak mahmudah ataupun akhlak mazmumah, apa faktor mempengaruhinya. Nah, itu dikumpulkan satu pertemuan berikutnya, sehingga akan melihat nanti apakah teman-teman mahasiswa paham, mengerti, memahami dengan hal materi kita hari ini. Jadi silahkan semuanya analisa ya. Silahkan analisa dulu, kemudian lakukan observasi, kemudian wawancara apa faktor mempengaruhinya. Nah, itu sebagai tugas nanti untuk teman mahasiswa. Oke ya, demikian mudah-mudahan hari ini berkah dari Allah. Mari kita tutup kuliah kita membaca hamdalah. Naftatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.